Kalau mereka bilang ini karena luka tembakan di mata dan paha, lalu dari mana itu luka tembakan di jantung dan di paru? Kalau dikatakan oh itu luka sudah ada dari sebelumnya, oh kalau luka dari ada sebelumnya, kenapa kedua-duanya masih hidup di KM 50? Masih hidup di KM 50. Banyak saksi yang datang saudara, banyak saksi yang memberikan yaitu kesaksian. Nah karena takut kebongkar, ini ditutup. Komnas HAM tidak mengupas, pengadilan tidak menyidangkan. Makanya saya sebut skenario aneh yang gagal. Wahai jaksa, wahai polisi, coba kalau Anda punya anak yang dibantai secara keji, itu anak saudara atau adik saudara atau keluarga saudara. Kejam sekali putusannya. Pembunuhannya itu kejam. Tapi melegitimasi pembunuhan dengan membenarkan dan memberikan maaf, ini lebih kejam. Ini disebut dengan melegitimasi kejahatan. Dan ini melegitimasi kejahatan dengan putusan. Yang putusan itu irah-irahnya demi atas berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, demi keadilan. Itu irah-irah putusan yang saudara bacakan. Keadilan bagaimana? Demi ketuhanan yang seperti apa? Jika satu peristiwa kejahatan luar biasa, pembunuhan 6 laskar, Anda benarkan, Anda maafkan. Nah, ini bisa memberikan motivasi kepada kita untuk apa yang tadi dibacakan oleh Bang Ahmad Hosinuddin tentang daripada rekomendasi, daripada catatan mosi tak percaya ini harus disampaikan. Nah, penyampaian ini harus serius. Kenapa harus serius? Bukan lagi perwakilan 1 orang, 2 orang. Kalau bisa kita kawal seluruh umat Islam ini, sampaikan mosi tidak percaya ini kepada MA untuk membubarkan daripada sidang dagelan, sidang rekayasa yang diduga rekayasa, juga sidang abal-abal itu dengan kekuatan umat penuh turun ke jalan. Kalau kita hanya perwakilan, mereka nggak pernah dengar sudah. Kalau kita sudah kepung itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kita sudah datangin itu yudikatif, legislatif maupun daripada eksekutif, insya Allah mereka akan dengar. Ya, kepada para ulama, para habaib, juga ormas Islam dan aktivis, ya, dan juga para penegak hukum yang memiliki keimanan yang lurus, keikhlasan yang lurus, ya, dan juga seluruh ormas dan juga tokoh di seluruh Nusantara, ya, kami berharap bergabung dengan koalisi persaudaraan dan advokasi umat, dan juga para advokat dan juga para lawyer untuk terus-menerus mengawal pembantaian dari 6 laskar, menegakkan keadilan dan juga menuntut kita ini mosi tidak percaya, sehingga kemudian seperti yang direkomendasikan tadi, ada kemudian pengadilan HAM yang dikarenakan ada pelanggaran HAM berat. Tangan kanan HRS buka-bukaan sumber mobil Laskar FPI yang diberondong di KM 50 ternyata didapat dari pengacara Habib Rizik Syihab Aziz Yanuar. Buka-bukaan soal mobil yang ditunggangi Laskar Front Pembela Islam ketika peristiwa KM 50, di mana mobil tersebut sekarang sudah berada di markas FPI Petamburan. Aziz menerangkan bahwa mobil itu sebenarnya sejak awal dijadikan sebagai barang bukti ketika 2 polisi diadili di persidangan. Menurutnya, ketika perkara sudah selesai atau berkekuatan hukum tetap, maka mobil tersebut dikembalikan. Aziz juga mengungkapkan jika pihaknya sudah diminta sebagai wakil oleh keluarga 6 laskar tersebut untuk mengurus seluruh barang bukti. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa nantinya mobil itu akan ditempatkan di markas mereka sebagai kenang-kenangan. Sampai saat ini, belum ada rencana tindak lanjut terhadap kasus yang sudah inkrah ini. Selain mobil, ia juga memaparkan ada beberapa barang pribadi lain yang juga sedang diproses oleh Aziz. Nantinya, apakah barang pribadi itu ditempatkan juga di Petamburan atau tidak, dirinya belum bisa memastikan. Tangan kanan HRS buka-bukaan sumber mobil Laskar FPI yang diberondong di KM 50 ternyata didapat dari pengacara Habib Rizik Syihab Aziz Yanuar. Buka-bukaan soal mobil yang ditunggangi Laskar Front Pembela Islam ketika peristiwa KM 50, di mana mobil tersebut sekarang sudah berada di markas FPI Petamburan.
Aziz menerangkan bahwa mobil itu sebenarnya sejak awal dijadikan sebagai barang bukti ketika dua polisi diadili di persidangan. Menurutnya, ketika perkara sudah selesai atau berkekuatan hukum tetap, maka mobil tersebut dikembalikan. Aziz juga mengungkapkan jika pihaknya sudah diminta sebagai wakil oleh keluarga 6 laskar tersebut untuk mengurus seluruh barang bukti. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa nantinya mobil itu akan ditempatkan di markas mereka sebagai kenang-kenangan. Sampai saat ini, belum ada rencana tindak lanjut terhadap kasus yang sudah inkrah ini. Selain mobil, ia juga memaparkan ada beberapa barang pribadi lain yang juga sedang diproses oleh Aziz. Nantinya, apakah barang pribadi itu ditempatkan juga di Petamburan atau tidak, dirinya belum bisa memastikan. Penceramah kontroversial Bahar bin Smith belak-belakan membandingkan penanganan kasus penembakan 6 laskar Front Pembela Islam di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek pada Desember 2020 lalu dengan kasus penembakan Brigadir Yosua Huta Barat yang diotaki Ferdi Sambo. Menurut penceramah berambut pirang itu, penanganan kedua kasus pembunuhan jelas sangat jauh berbeda. Kasus Brigadir J, kata dia, mendapat perhatian penuh dari negara, bahkan Kapolri hingga Presiden ikut mengawasi pengusutan kasus ini. Namun perlakuan berbeda justru ditujukan negara terhadap pengusutan kasus KM50 ini. Menurut dia, para korban kasus ini belum mendapatkan keadilan. Pemuka agama yang kerap keluar masuk penjara itu meminta semua pengikut yang simpatisannya agar bangkit melawan ketidakadilan pengusutan kasus KM50. Menurutnya, peristiwa yang menewaskan 6 pengawal Habib Rizik Syihab itu mesti dibuka dan diusut ulang. Lantaran melanggar HAM berat, pemuka agama asal Petamburan, Tanah Abang itu mengatakan semua anggota Polri yang terlibat dalam kasus ini tidak boleh dihukum ringan, mereka mesti diproses sesuai aturan hak asasi manusia internasional. Anggota Komisi 3 DPR RI Santoso menilai wajar jika kubu Habib Rizik Syihab ingin agar kasus unlawful killing terhadap 6 laskar Front Pembela Islam di KM50 dibuka kembali. Menurutnya, tuntutan itu diperbolehkan sesuai undang-undang yang berlaku. Ia juga mengingatkan bahwa peristiwa KM50 yang menewaskan 6 orang laskar FPI adalah tragedi kemanusiaan. Pasalnya negara terlihat tidak membantu menyelesaikan secara adil atas korban tewasnya 6 orang laskar tersebut. Santoso lantas menyoroti lembaga yudikatif atau pengadilan yang sudah mensidangkan peristiwa berdarah itu, di mana persidangan dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun ia sangat menyayangkan pengadilan seolah kurang bertaji mengungkap kasus tersebut. Santoso berharap jika nanti peristiwa KM50 disidangkan kembali, hakim yang mengadilinya berani mengatakan kebenaran dengan keputusannya yang seadil-adilnya untuk menciptakan kepastian hukum bagi penuntut keadilan. Tangan kanan HRS buka-bukaan sumber mobil laskar FPI yang diberondong di KM50 ternyata didapat dari pengacara Habib Rizik Syihab Aziz Yanuar. Buka-bukaan soal mobil yang ditunggangi laskar Front Pembela Islam ketika peristiwa KM50, di mana mobil tersebut sekarang sudah berada di markas FPI Petamburan. Aziz menerangkan bahwa mobil itu sebenarnya sejak awal dijadikan sebagai barang bukti ketika dua polisi diadili di persidangan. Menurutnya, ketika perkara sudah selesai atau berkekuatan hukum tetap, maka mobil tersebut dikembalikan. Aziz juga mengungkapkan jika pihaknya sudah diminta sebagai wakil oleh keluarga 6 laskar tersebut untuk mengurus seluruh barang bukti. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa nantinya mobil itu akan ditempatkan di markas mereka sebagai kenang-kenangan. Sampai saat ini, belum ada rencana tindak lanjut terhadap kasus yang sudah inkrah ini. Selain mobil, ia juga memaparkan adab Ferdi Sambo. Menurut penceramah berambut pirang itu, penanganan kedua kasus pembunuhan jelas sangat jauh berbeda. Kasus Brigadir J, kata dia, mendapat perhatian penuh dari negara, bahkan Kapolri hingga Presiden ikut mengawasi pengusutan kasus ini. Namun perlakuan berbeda justru ditujukan negara terhadap pengusutan kasus KM50 ini. Menurut dia, para korban kasus ini belum mendapatkan keadilan.
Pemuka agama yang kerap keluar masuk penjara itu meminta semua pengikut yang simpatisannya agar bangkit melawan ketidakadilan pengusutan kasus KM50. Menurutnya, peristiwa yang menewaskan 6 pengawal Habib Rizik Syihab itu mesti dibuka dan diusut ulang.